Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Ega Darmayani. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Untuk barisan dan deret aritmatika, apa sih pengertian sebuah barisan aritmatika itu? Nah, barisan aritmatika itu merupakan suatu barisan bilangan yang memiliki selisih atau beda yang tetap antara dua suku yang berurutan. Nah, jadi kedua suku, antar suku atau kedua sukunya itu dia memiliki beda yang tetap ya. Bisa disimbolkan seperti ini nih suku barisannya. A, A plus B, A plus 2B hingga A plus N dikurang 1, atau pola urutan suatu barisan aritmatika bisa dilambangkan atau disimbolkan dengan U1, U2, U3 hingga UN. Artinya barisan ke-1, barisan kedua, barisan ketiga hingga barisan ke N atau suku ke N ya. Nah, untuk memperoleh suku pada barisan aritmatika diperoleh suku pertama. Kalian akan terbiasa dengan istilah atau simbol yang sering kalian jumpai, yaitu simbol A yang artinya suku pertama. Nah, untuk suku pertama kalian akan terbiasa menggunakan simbol A pada aritmatika dan geometri. Nah, untuk beda itu disimbolkan dengan B kecil. Untuk mencari nilai beda pada sebuah aritmatika adalah U2 dikurang U1, artinya suku kedua dikurang suku pertama. Bisa juga menggunakan suku ketiga dikurang suku kedua, atau suku ke N dikurang suku ke N dikurang N-1. Nah, kenapa bisa ketiga suku ini bisa dipakai? Karena ingat, kembali lagi ke definisi barisan aritmatika. Suatu barisan aritmatika dia memiliki bedanya tetap. Jadi kalian mau pakai rumus yang U2 dikurang U1 juga bisa, atau U3 dikurang U2 juga bisa. Nanti kalian akan menjumpai nilai bedanya yang sama. Nah, untuk suku ke N, kalian bisa menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B, di mana suku ke N atau suku yang ditanyakan sama dengan suku pertama ditambah suku yang ditanyakan dikurang 1 dikali beda. Beda ini selisih ya. Nah, sedangkan deret aritmatika merupakan penjumlahan dari suku-suku barisan aritmatika. Lihat, kalian bedakan ya. Untuk barisan aritmatika dia menggunakan koma, nih barisan aritmatika dia menggunakan koma, sedangkan untuk deret dia menggunakan penjumlahan U1 ditambah U2 ditambah U3 hingga UN ya. Artinya baris pertama atau suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga hingga suku ke N. Nah, untuk menentukan jumlah suku ke N atau N suku pertama dari sebuah deret aritmatika, dia menggunakan dua rumus. Sn sama dengan N-2 N per 2 maksudnya dikalikan dengan A plus UN. Ini yang tanpa beda. Lalu ada rumus jumlah suku pertama pada deret aritmatika menggunakan beda. Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah N-1 dikali beda. Ini kalian bisa menggunakan salah satu rumus tergantung pada soalnya ya. Nah, kalian bisa mengidentifikasi soalnya, apakah soalnya ini dengan beda atau tanpa beda gitu. Lalu pada sebuah deret atau pada barisan bukan cuma
suku pertama dan suku ke N yang bisa kalian tahu, yang bisa kalian cari tahu. Tapi suku tengahnya juga bisa kalian cari tahu dengan apa rumusnya? Dengan UT, ini sebenarnya UT ya, sama dengan 1/2 dikalikan A plus UN, di mana untuk N merupakan anggota elemen bilangan ganjil dan Sn sama dengan N dikali UT. Ya, ini merupakan definisi barisan dan deret aritmatika. Nah, langsung ke contoh soal. Jika terdapat sebuah soal barisan dari 6, 9, jika terdapat sebuah barisan 6, 9, 12, 13, hingga seterusnya, tentukan yang A, suku pertama dan beda, yang B, suku ke-25. Caranya, jawab ya, untuk yang A, kita disuruh menentukan suku pertama. Ingat, pada sebuah barisan suku pertama itu dilambangkan dengan U1 atau A. Ya. Hanya berapa di sini barisan ini? Ya, hanya adalah 6. Karena barisan atau suku pertama adalah 6 di sini. Hanya 6 ya. Beda, lalu mencari beda. Pada sebuah aritmatika mencari beda adalah U2 dikurang U1. U2 dikurang U1. U2-nya berapa? U2-nya 9. U1-nya berapa? 6, betul. Nah, di sini tulis 9 dikurang 6 sama dengan 3. Jadi nilai suku pertamanya adalah 6, bedanya adalah 3. Lalu yang B, kita disuruh mencari suku ke-25, U25 sama dengan 25. Lalu kita masukkan aja ke dalam rumus UN. Rumus UN adalah A ditambah N min 1 dikali beda. Nah, dimana sudah kita ketahui nilai A, B, dan N. Nah, tinggal kita substitusikan ke dalam rumus UN. A-nya adalah 6, N-nya adalah 25 dikurang 1, B-nya adalah bedanya 3, maka tinggal kita hitung. 25 dikurang 1, 24 dikali 3, 6 ditambah 72 sama dengan 78. Ini merupakan jawaban dari soal nomor 1. Bagaimana? Mudah bukan? Jika sudah bisa dipahami, kita next. Lalu ada soal yang kedua, jumlah 16 suku pertama dari sebuah deret aritmatika 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah seterusnya. Kita disuruh menentukan nih pada soal yang kedua, menentukan sebuah jumlah 16. Ya, kalau jumlah suku itu menggunakan rumus SN. Ingat, kalau ada kata jumlah, ini merupakan kalian harus menggunakan rumus SN, karena SN itu mencari nilai jumlah pada aritmatika. Yang pertama kita cari tahu bedanya dulu, nilai suku pertama. Nilai suku pertama adalah 2, bedanya adalah U2 dikurang U1, 4 dikurang 2, lalu N-nya adalah 16 karena 16 suku pertama ya. Kita substitusikan ke dalam rumus SN. Ingat, rumus SN itu ada 2. Ada yang dengan beda dan tanpa beda. Karena pada soal di sini sudah diketahui nilai beda, maka kita menggunakan rumus SN yang dengan beda. Di mana SN sama dengan N/2
dikali 2A plus N-1 dikali beda. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus Sn nilai A, B, dan N. Ini tadi 16 per 2A, 2 dikali A-nya 2A, tambah N-nya berapa? 16 dikurang 1-nya berapa? Dikurang 1. Lalu B, bedanya berapa? Bedanya 2. 16 dibagi 2, 8 dikali 2. Maaf ya, ini A-nya 2 ya. 2 dikali 2, 4 ditambah 15 dikali 2. Nah, berarti 8 dikali ini dibagusin dulu ya, biar kalian nggak bingung. Nah, rapi kan? Lalu 4 ditambah 30. Nah, tinggal kita hitung. 4 ditambah 30 yaitu 34. 8 dikali 34 berapa? Betul, 272. Nah, ini merupakan hasil jawaban dari soal nomor 2. Jadi, 16 suku pertama dari sebuah deret aritmatika di atas adalah 272. Seperti ini ya caranya. Lalu ada contoh 3. Kalian disuruh menentukan rumus suku ke N jika diketahui barisan bilangan 2, 5, 8, 14, dan 17. Nah, untuk seperti ini, kalian juga harus menentukan nilai suku pertama dan bedanya. Nah, suku pertamanya adalah 2, dengan bedanya adalah 5 dikurang 2 sama 3. Lalu kita masukin ke dalam rumus UN, karena suku ke N ya yang ditanyakan. Rumus suku ke N ya. Maka kita harus masukin nilai UN-nya dulu. Kita cari tahu. Rumus UN adalah A plus N-1 dikali beda. Sama seperti tadi, kita substitusikan nilai A, B ke dalam rumus UN. Di mana A-nya adalah 2. Nah, karena kita mau mencari tahu rumus UN, kita nggak tahu N-nya berapa. Maka tinggal kita tulis aja. Bedanya 3. 2 ditambah. Nah, untuk yang ini kita kalikan aja. Nah, N dengan 3, N dikali 3 berarti 3N. Negatif 1 dikalikan 3, negatif 3. Nah, tinggal kita jumlahkan angka yang tanpa variabel dengan angka yang tanpa variabel dan dengan variabel dibedakan, yang dipisah. Kita tulis dulu nih, kita hitung dulu yang tanpa variabel. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian kelompokkan ya nilainya. Kita tulis 3N dulu ya, karena mengikuti alfabet ya, yang ada variabelnya dulu ditulis. 3N 2 dikurang negatif 3 yaitu negatif 1. Jadi rumus suku ke N pada sebuah barisan di atas adalah 3N min 1. Bagaimana? Bisa dipahami? Jadi intinya kalian harus cari tahu nilai A dan bedanya, ya, suku pertama dan bedanya. Lalu kalian substitusikan ke dalam rumus UN. Nah,
ini hasil dari rumus suku ke N, yaitu 3N min 1. Jika sudah paham, silakan dikerjakan latihannya. Ibu kasih clue ya. Untuk yang soal pertama, kalian sudah bisa menentukan pada contoh soal. Untuk yang kedua, latihan yang kedua, ini kalian analisa dulu soalnya. Ini kan berbentuk cerita nih. Berarti kalian harus cari nilai A, yaitu suku pertama dan budanya. Lihat, cluenya di sini nih di soal. Setiap minggu Dina menyimpan uang di laci. Pada minggu pertama Dina menyimpan uang sebesar 500. Minggu kedua 700, minggu ketiga 900, minggu keempat 1100, begitu seterusnya setiap minggu bertambah 200. Artinya di sini untuk yang kedua dimulai dari 500, suku pertama, suku keduanya 700, suku ketiganya 900, hingga seterusnya dengan suku pertamanya 500, bedanya 200. 200 dari mana? Nah, bisa kalian hitung dari 700 dikurang 200. Dikurang 500. Atau U2 dikurang U1. Ya, nanti tinggal kalian hitung saja. Yang ditanyakan diketahui ya. Nah, yang ditanyakan adalah besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20, berarti U20. Yang B, tentukan jumlah uang yang disimpan Dina setelah 36 minggu. Berarti kalau jumlah berarti S36. Nah, ini tinggal kalian jawab ya. Sudah ibu kasih clue-nya untuk yang soal kedua. Untuk yang soal yang pertama sudah ada di penjelasan di contoh soal. Jangan lupa dikerjakan, tetap semangat belajar. Jangan lupa dicatat dan dikerjakan, kirim ke ibu jawabannya via Classroom ataupun via WA. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.